hanya itu ya guys, dari beberapa pengakuan pasien yang pernah dirawat di rumah sakit ini mengaku sering mendengar tangisan seorang wanita tepat jam 12 malam guys. Kisah horor yang berkaitan sama rumah sakit Darmo Surabaya ini adalah adanya legenda kuntilanak penunggu bangsal anak yang kisahnya sendiri sudah menyebar di seantero warga Surabaya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, balik lagi ya di channel Rasya dan Bunda. Dan karena ini adalah malam Jumat, aku bakal bawain cerita spesial, cerita horor khusus malam Jumat. Dan kali ini aku bakal bawain cerita 5 rumah sakit angker yang ada di Indonesia. Daripada penasaran, langsung aja kita lanjut ke ceritanya ya. Nah, kalau ngomongin rumah sakit, pasti bawaan kita perasaannya nggak enak ya. Antara lain karena di sana itu banyak orang yang memang lagi sakit. Di sana juga banyak konon cerita-cerita horor yang bertebaran ya dari para penghuni rumah sakit sendiri ataupun para pengunjungnya atau bahkan pasien rumah sakit itu sendiri. Dikarenakan karena memang ada beberapa orang yang bahkan meninggal di rumah sakit tersebut. Nah, daripada penasaran rumah sakit mana aja sih yang terkenal angker di Indonesia, kita bakalan bahas tuntas di sini ya. Oke, yang pertama mau kita bahas adalah Bandung Medical Center. Buat kalian yang warga Bandung pastinya udah nggak heran ya dengar kata-kata horor yang berkaitan sama rumah sakit yang satu ini. Dan salah satunya adalah yang terkenal yaitu kisah suster yang ada di lantai 1. Rumah sakit Bandung Medical Center ini sendiri adalah sebuah rumah sakit tua yang terletak di Jalan Haji Wasit 1, Lebak Gede, Bandung. Dan sebelumnya rumah sakit ini bernama Rumah Sakit Sartika Asih. Pada tahun 2000, Rumah Sakit Bandung Medical Center ini sebenarnya sempat direnovasi, namun berhenti begitu saja ketika sang pemiliknya meninggal dunia. Nah, sejak saat itu rumah sakit BMC ini terbengkalai dan mulai muncul rumor-rumor yang kerap dikaitkan dengan kisah mistis. Menurut isu yang berkembang bagi warga Bandung, bahkan ada beberapa orang yang melakukan uji nyali atau syuting horor di rumah sakit tersebut, guys. Dan menurut kisah dari beberapa warga sekitar atau bahkan orang yang melakukan uji nyali di tempat tersebut, si suster ini akan menampakkan dirinya di lantai 1 dengan seragam susternya yang kelihatan lusuh dan kelihatan abis kena tanah gitu, guys. Pokoknya beneran kotor banget dan kusam. Serta menurut cerita beberapa orang yang pernah ditemuinya, sebelum kemunculan suster tersebut biasanya akan ditandai dengan adanya wangi melati atau bau bunga yang menusuk banget, guys. Dan ketika dia sudah muncul di hadapan kalian atau dia udah ada di sekeliling kita, itu bakalan ada bau busuk yang menyengat. Dan area lain di Rumah Sakit Bandung Medical Center ini yang terkenal sangat horor dan banyak penampakan diketahui juga ada di sekitar kamar mayat dan ruang perawatan bayi. Dan menurut salah satu penuturan warga Twitter yang berkunjung ke rumah sakit tersebut, sempat ada beberapa kejadian aneh saat berada di lokasi, yaitu adanya ruang rawat inap yang lampunya tiba-tiba menyala sendiri, dan di sepanjang lorong rumah sakit, ruangan rawat inap kasur-kasurnya masih bagus tapi posisinya sudah diberdirikan. Yang kedua ada Rumah Sakit Immanuel Bandung, masih di sekitaran Bandung juga ya. Nah, untuk Rumah Sakit Immanuel Bandung ini sendiri sebenarnya sudah ada sejak zaman penjajahan kolonial Belanda dan banyak banget kisah tragis atau mengenaskan yang sempat terjadi di rumah sakit ini ternyata, guys. Jika kita melintasi Jalan Raya Kopo, Kota Bandung, ada sebuah rumah sakit yang bernama Rumah Sakit Immanuel. Nah, sejarah di Kota Bandung, Rumah Sakit Immanuel ini ada kenangan semasa zaman perang pada pertempuran Jalan Lengkong Bandung di Desember 1945. Dan di antara warga senior Kota Bandung sekitaran Kopo, Nyengseret, dan sekitarnya, rata-rata masih menyebut Rumah Sakit Immanuel dengan Rumah Sakit Situ Saur. Dan pada saat pertempuran di Jalan Lengkong Bandung tersebut itulah membuat banyak pejuang Muslim Hizbullah mati syahid dan penduduk sekitarnya tewas maupun luka-luka. Dan dari banyaknya korban luka-luka itulah akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Situ Saur tadi. Dan dari sekian banyak ruangan di rumah sakit tersebut, yang terkenal paling angker dan sering ada penampakan di rumah sakit tersebut ada di ruang ibu dan perawatan bayi. Menurut penuturan dari beberapa saksi atau warga sekitar, mereka mengetahui bahwa ada isu yang berkembang. Ada warga yang sempat melihat keranda yang terguling sendiri atau ada juga penampakan sosok wanita yang menunggu di ruang tangga bawah dekat ruang kamar mayat. Dan beberapa pekerja kebersihan yang bekerja di rumah sakit tersebut pada waktu itu mengaku sering kali mencium bau yang tidak sedap atau bau anyir lebih tepatnya. Jadi walaupun sudah sering atau berkali-kali dibersihkan, tetap baunya itu ada dan menempel bahkan sampai mereka pulang ke rumah. Oke, lanjut yang ketiga
ada Rumah Sakit Mardi Waluyo yang tepatnya ada di kota Blitar. Nah, Rumah Sakit Mardi Waluyo ini konon sempat dijadikan sebagai kedok malpraktek dan sempat menghilangkan banyak nyawa, guys. Parah banget ya. Hampir semua warga Blitar mengetahui kalau rumah sakit ini mempunyai segudang cerita misteri. Berdiri pada zaman Belanda tahun 1942 di Jalan Dr. Sutomo. Ketika awal berdiri, rumah sakit ini hanya melayani orang-orang yang mendesak ingin dioperasi saja. Dan dokter yang melayani ketika itu hanya 2 orang saja, yaitu Dr. Shinko dan Dr. Karl Boom. Keduanya adalah orang berkebangsaan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka tahun 1949, rumah sakit ini dikelola oleh pribumi. Mereka adalah Dr. Tejo dan Dr. Trisula. Tetapi ketika wabah TBC menyerang Blitar tahun 1958, keduanya membuat lembaga baru yang berisi penyuluhan terhadap gizi dan TBC. Dan karena tergolong rumah sakit tua, maka banyak sekali kejadian janggal yang kerap dialami oleh para pasien yang membuat mereka akhirnya ogah opnam di sana. Di antaranya adalah banyak orang yang tak sengaja melihat sosok makhluk astral, dan ada juga keluarga pasien yang tiba-tiba jatuh saat berjalan atau merasa seperti diawasi di sana. Dan yang paling terkenal saat itu adalah cerita seorang istri yang melahirkan di kamar mayat Rumah Sakit Mardi Waluyo. Singkat cerita, waktu itu ada seorang istri yang memang lagi hamil 9 bulan dan mengeluh sakit perut ingin melahirkan. Nah, karena kondisinya malam hari, maka suaminya membawa ke rumah sakit terdekat, yaitu di Rumah Sakit Mardi Waluyo. Pada awalnya ia dan istrinya disambut oleh suster dan persalinan pun berjalan dengan lancar dengan bantuan dokter dan 4 suster. Nah, setelah itu anehnya semua orang yang ada di rumah sakit tersebut diam aja saat disapa. Nah, karena nggak berpikir negatif, suaminya itu pulang dan kembali lagi jam 5 subuh. Tapi akhirnya nggak ada satupun kendaraan dan rumah sakit tersebut ternyata udah kosong melompong. Sementara istrinya ditemukannya ada di kamar mayat lagi nangis. Ih, serem banget gak sih guys? Dan gak hanya itu ya guys, dari beberapa pengakuan pasien yang pernah dirawat di rumah sakit ini mengaku sering mendengar tangisan seorang wanita tepat jam 12 malam guys. Atau ada juga diketahui sosok bayangan putih yang melompat dari lorong satu ke lorong lainnya. Dan beberapa pengakuan warga yang tinggal di sekitar rumah sakit tersebut mengaku sudah tidak aneh kalau melihat penampakan seperti kuntilanak, genderuwo, atau tuyul di sekitar rumah sakit tersebut guys. Nah, rumah sakit yang berikutnya ada di daerah Jakarta guys, yaitu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau lebih tepatnya RSCM. Rumah sakit ini sebenarnya masih aktif beroperasi ya guys, artinya masih sering digunakan untuk perawatan beberapa pasien. Tapi ada salah satu urban legend yang terkenal banget berkaitan dengan rumah sakit ini guys. RSCM atau Rumah Sakit Pusat Nasional Umum Dr. Cipto Mangunkusumo adalah rumah sakit umum milik pemerintah guys, dengan pelayanan terlengkap di Indonesia. Dan sejarah berdirinya rumah sakit ini udah ada sejak zaman pendudukan Belanda di Jakarta, tepatnya tanggal 19 November 1919. Jadi udah lama banget guys. Dan RSCM ini diketahui merupakan rumah sakit rujukan bagi masyarakat umum, terutama buat masyarakat menengah ke bawah. Dan walaupun rumah sakit ini masih tergolong aktif, rumah sakit ini nggak terlepas dari cerita-cerita horor yang ada di sekitarnya. Nah, untuk ceritanya sendiri kita sebut aja dari seseorang yang bernama Ramli ya guys, namanya kita samarin. Dia lagi nemenin temennya yang memang lagi kecelakaan dan harus dirawat di rumah sakit itu guys. Tepat jam 1 malam, Ramli seperti mendengar bisikan suara yang nyaring banget dari utara rumah sakit. Nah, karena penasaran, Ramli ngikutin terus asal suara tersebut guys. Dia penasaran dan ngikutin di mana sebenarnya sumber suara tersebut. Dan ketika dia benar-benar udah sampai ujung suara tersebut, ternyata itu berakhirnya di bangsal rumah sakit tersebut guys. Ramli mulai penasaran ya, dan dia mulai mencari-cari asal sumber suara yang ternyata didekati dan berasal dari bangsal rumah sakit tersebut guys. Dan di ruangan yang lembab dan minim cahaya tersebut, ia masih berusaha memberanikan diri untuk mencari sumber suara tersebut. Dan benar aja guys, Ramli menemukan ada sepenggal kepala wanita berambut panjang yang lagi tersenyum sinis dan menatap Ramli dengan kedua bola matanya yang berlumuran darah. Dan akhirnya Ramli berlari meninggalkan bangsal tersebut, meninggalkan kepala wanita tersebut yang masih cekikikan guys. Serem banget asli. Menurut para pasien yang singgah di rumah sakit tersebut, sosok wanita tersebut diketahui adalah salah satu pasien yang ternyata pernah meninggal di tangan dokter bedah RSCM guys.
Dan untuk yang terakhir, yang kelima, ada Rumah Sakit Darmo yang letaknya di kota Surabaya, Jawa Timur guys. Sama halnya seperti Rumah Sakit Immanuel, Rumah Sakit Darmo ini adalah bangunan tua ya. Jadi rumah sakit ini udah ada sejak lama dan bangunan itu dindingnya sudah mulai retak-retak guys. Rumah Sakit Darmo diketahui sebenarnya adalah salah satu cagar budaya di kota Surabaya dengan tipe A, yang artinya nggak ada perubahan yang signifikan terhadap bangunan tersebut dari zaman Belanda. Misalnya aja lorong-lorong rumah sakit dan jendelanya yang masih sama seperti dulu. Dan rumah sakit ini terletak di Jalan Raya Darmo nomor 90 Surabaya, tanggal 9 Juni 1897 yang didirikan oleh sekelompok orang Belanda dan dipimpin oleh seorang dokter Belanda juga guys. Dan kisah horor yang berkaitan sama Rumah Sakit Darmo Surabaya ini adalah adanya legenda kuntilanak penunggu bangsal anak yang kisahnya sendiri sudah menyebar di seantero warga Surabaya guys. Dan menurut penuturan beberapa warga, si kuntilanak ini akan menunjukkan dirinya ketika mendengar seorang anak yang menangis, terutama di tengah malam guys. Menurut pengakuan warga sekitar, memang gak ada yang pernah melihat bagaimana rupanya ya, kepalanya itu tertutup rambut kusut yang berlumuran tanah. Tapi karena dia nggak nampakin wajah bukan berarti nggak serem ya guys. Suara tangisannya yang melengking itu konon bisa terdengar sampai di halaman parkir. Dan bahkan beberapa orang yang mengaku pernah melihat sosok wanita tersebut, walaupun secara tidak jelas, mengaku nggak bisa lepas dari gangguannya sampai beberapa hari gengs. Oke, itu dia tadi ya guys, kisah 5 rumah sakit angker yang ada di Indonesia. Nah, sebenarnya masih banyak ya beberapa rumah sakit yang menyimpan cerita-cerita horor. Tapi kisah lainnya bakalan kita bahas di next video. Atau bahkan juga ada beberapa rumah sakit yang terkenal angker tapi adanya di luar negeri guys. Itu juga bakalan kita bahas ya guys. Tunggu aja di video kita selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kita. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya di bawah. Jangan lupa di like sama di komen juga di akhir video. Sampai jumpa di video kita selanjutnya dan cerita horor lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.